Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Saya mahasiswa PAI 6C tahun ajaran 2025. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajar siswa untuk belajar secara aktif ketika siswa belajar dengan aktif. Berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menentukan ide, pokok pemecahan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baik mereka pelajari ke dalam suatu pelajaran yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Karakteristik pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran, analisis, dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. 2. Siswa tidak mendengarkan pembelajaran secara pasif tetapi kerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenan dengan materi pelajaran. Yang keempat, lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran aktif. 1. Situasi kelas yang langsung, siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas dan terkendali. Kedua, lebih banyak memberikan rangsangan kepada siswa untuk memecahkan masalah. 3. Situasi dan kondisi kelas aktif dengan terjadi tanya jawab antara siswa dan guru, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan siswa. Keempat, guru lebih kepada membimbing siswa. Kelima, belajar tidak hanya dilihat atau diukur dari segi hasil yang dicapai siswa, tetapi juga dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Teknik pembelajaran. 1. Think, Pair, Share. Dengan cara ini, siswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri kurang lebih 2-5 menit. Think. Kemudian, siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya. Pair. Dengan itu, pengajar dapat menunjuk satu atau lebih siswa untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan atau soal itu di depan kelas. Share. Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik, misalkan setelah 10-20 menit belajar biasa. Lanjutan. 2. Collaborative Learning Groups. Kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa yang dapat bersifat tetap sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan. Untuk setiap kelompok dibentuk ketua kelompok dan penulis. Kelompok diberikan tugas untuk dibahas bersama, di mana seringkali tugas ini berupa pekerjaan rumah yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai. Tugas yang diberikan kemudian harus diselesaikan, bisa dalam bentuk makalah maupun catatan singkat. Lanjutan. 3. Student-led review session. Teknik ini menekankan kepada peran pengajar yang digantikan oleh siswa. Pengajar hanya bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Teknik ini dapat digunakan pada sesi review terhadap materi belajar. Pada bagian pertama dari belajar, kelompok-kelompok kecil siswa diminta untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa yang lain menjawabnya. Kemudian pada bagian kedua, kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. Proses ini dipimpin oleh siswa dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut. Lanjutannya, nomor 4, Student Debate Discuss. Dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang sedapat mungkin kontroversial, sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari siswa. Dalam mengemukakan
Pendapat siswa dituntut untuk menggunakan argumentasi yang kuat yang bersumber pada materi-materi kelas. Pengajar harus dapat mengarahkan debat ini pada inti materi pelajaran yang ingin dicapai pemahamannya. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Satu prinsip dalam belajar sambil bekerja, pada dasarnya pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam berpangku tangan. Dua prinsip menggunakan semua alat indera, panca indera, bahwa dalam pembelajaran hendaknya mengaktifkan semua alat indera untuk proses memperoleh informasi atau pengetahuan. Dengan mengerahkan semua indera sejauh mungkin, peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih mengesankan, bukan sekadar hafalan dan tidak mudah untuk dilupakan. Nomor 3, prinsip eksplorasi lingkungan, bahwa pembelajaran aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana media atau sumber belajar. Lingkungan itu dapat berubah objek benda-benda, tempat, situasi dan kondisi, kejadian atau peristiwa, dan ide atau gagasan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan iklim. Sebelum kita mulai, saya ingin kalian berpikir sendiri selama 1 menit. Apa dampak perubahan iklim yang kalian ketahui? Siswa berpikir masing-masing. Guru mengatakan, sekarang silakan berpasangan dengan teman sebangku dan diskusikan jawaban kalian selama 2 menit. Siswa berdiskusi berpasangan. Guru, baik. Sekarang kita masuk ke bagian berbagi. Siapa yang ingin membagikan hasil diskusinya? Kelompok 1 menjawab, saya dan Dika berpikir bahwa salah satu dampak perubahan iklim adalah cuaca jadi tidak menentu. Misalnya hujan deras di musim kemarau. Guru menanggapi, bagus, itu contoh yang nyata. Ada lagi? Kelompok 2, saya dan Aulia juga membahas tentang mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan laut naik. Jawab guru, luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aksi. Saya ingin kalian berbentuk kelompok berisi 4 orang, lalu diskusikan dan catat apa solusi sederhana yang bisa dilakukan siswa untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi selama 10-15 menit. Guru, baik. Sekarang setiap kelompok boleh membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 menjawab, kami menyarankan untuk membawa botol minum sendiri ke sekolah agar mengurangi sampah plastik dan mematikan listrik saat tidak digunakan. Guru menanggapi, ide yang sangat bagus dan bisa langsung diterapkan. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 menjawab, kami menambahkan bahwa kita bisa ikut menanam pohon di lingkungan rumah atau sekolah dan lebih sering menggunakan sepeda daripada kendaraan bermotor. Guru menanggapi, keren. Semua solusi kalian sangat tepat. Kalian sudah berpikir kritis, bekerja sama, dan berbagi ide. Itu inti dari pembelajaran aktif. Sekarang coba renungkan apa yang paling kalian pelajari hari ini. Beberapa siswa menyampaikan refleksi, misalnya tentang pentingnya menjaga lingkungan atau kerjasama tim. Guru menutupi dengan, terima kasih semuanya. Kalian sudah belajar tidak hanya tentang perubahan iklim, tapi juga bagaimana menjadi bagian dari solusinya. Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi contoh dari strategi pembelajaran aktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada banyak kurangnya, yang sudah pasti banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.